Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irma Suryani Caniago melalui saluran Tagar TV Channel. Saluran Tagar TV Channel kebanggaan kita semua. Pemirsa Tagar TV yang saya hormati, kali ini kita akan berbincang tentang syarat atau tes wawasan kebangsaan terhadap karyawan KPK yang tengah menjadi polemik oleh oknum-oknum tertentu. Peralihan karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara menurut saya sudah tepat. Karena KPK dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemirsa, mereka harus memiliki wawasan kebangsaan sebagaimana yang disyaratkan sebagai pegawai negeri sipil negara. Pemirsa Tagar TV channel di seluruh Indonesia, menurut saya justru lucu ketika para pegawai yang mendapatkan pendapatan atau dibiayai oleh negara, rekrutmennya selama ini tidak jelas dan tidak transparan, pemirsa. Terkesan KPK saat itu suka-suka saja merekrut karyawannya. Terkait dengan banyaknya karyawan KPK yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan, justru menimbulkan pertanyaan bagi saya dan bagi kita semua. Negara yang kecolongan saat itu atau oknum-oknum di KPK yang memang mau-maunya sendiri dalam merekrut pekerjanya atau karyawannya saat itu. Sehingga wawasan kebangsaan yang seharusnya dimiliki oleh seluruh karyawan KPK ternyata tidak memenuhi syarat dalam tes yang dilakukan saat peralihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara baru-baru ini. Saya menjadi heran, pemirsa. Banyak di antara mereka, karyawan KPK tersebut ternyata tidak mengerti wawasan kebangsaan. Pertanyaannya, apakah KPK saat itu tidak berideologi Pancasila sehingga banyak yang direkrut tidak memahami Pancasila dan turunannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan kebangsaan yang secara tidak langsung menjadi alat pemersatu NKRI. Aneh kan? Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia yang saya hormati, kita semua membutuhkan KPK dan tidak ingin KPK lemah tentu. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, KPK harus kita support, harus kita beri dukungan penuh agar KPK dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Namun, pekerja yang dibiayai oleh negara, mereka harus memiliki keberpihakan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa di bawah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan kebangsaan. Pemirsa Tagar TV yang saya hormati, sekarang baru bisa terbukti atau baru bisa dibuktikan bahwa revisi Undang-Undang KPK yang diinisiasi oleh DPR memang sudah tepat. Pemirsa Tagar TV yang saya hormati, meski demikian kita tidak boleh lengah. KPK tidak boleh lemah dan tetap harus kuat dan tegas dalam menjalankan fungsinya, terutama terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19 di seluruh Indonesia yang sampai saat ini menurut saya belum tersentuh secara maksimal oleh KPK. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, kali ini saya juga ingin menyampaikan kepada KPK bahwa KPK belum menyentuh terkait dengan minimnya serapan anggaran
APBD oleh para gubernur, bupati, dan wali kota. Kenapa dana tersebut justru dibiarkan lama mengendap di bank dan tidak dibelanjakan? Pertanyaannya, ada apa dengan hal tersebut? Kenapa sampai Bapak Presiden menegur mereka untuk segera membelanjakan agar perekonomian kita tumbuh? Sekali lagi saya ingin menyampaikan sebaiknya KPK turun untuk mengawal dana APBD yang sampai hari ini serapannya rendah tersebut. Untuk itu pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, mari kita dukung KPK untuk tetap mengawasi seluruh aktivitas yang menggunakan uang negara dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada publik untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita dukung KPK, kita support KPK, dan jangan perlemah KPK. Salam Tagar TV, selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin, kita akan menyambut Idul Fitri. Semoga kita semua kembali fitri dan tetap menjaga kesehatan. Salam Tagar TV, merdeka!